bersama saya, Dina Ikmalia, dari program studi PGMI semester 3. Kali ini kita kedatangan kakak-kakak cantik nih dari program studi PGMI juga. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Kalau mau tahu lebih lanjut, silahkan tonton sampai akhir. Silahkan masuk. Kenalan dulu dong, ini dari kakak siapa? Saya Siti Hoyrunisa dari PGMID semester 3. Saya Hiadiaul Abida, sama seperti kakak yang cantik ini dari PGMID semester 3. Dan saya Alvina Lilima, juga sebagai teman mereka dari PGMI kelas D. Saya juga Mila Nur Aisyah, juga dari PGMID. Nah, kalian tahu nggak sih kira-kira kita di sini mau bahas apa gitu ya? Bahasa apa Bahas nih? apa nih kak enaknya? Apa ya, aku juga kurang tahu nih. Makan-makan kali ya. Boleh, enak. Jadi di sini kita akan mengulik nih suatu daerah. Apa aja sih yang ada di daerah tersebut? Kayak identitas budayanya, terus pernah ada bencana apa enggak gitu-gitu. Untuk Kak Nisa nih, Ya. kira-kira apa sih identitas budaya dari daerah Lumajang tuh? Untuk daerah Lumajang sendiri banyak nih identitas budayanya. Sepertinya mulai dari tari, ada tari topeng Kaliwungu, jaran selining, dan batik Lumajang. Dan di Lumajang sendiri itu dikenal dengan kota pisang. Karena apa? Di sana itu terkenal sekali ya dengan berbagai macam pisang yang banyak, yang enak itu. Dan biasanya di Lumajang sendiri untuk pisangnya itu diolah banyak cara mengelola pisang itu seperti keripik, salin, nogosari, dan masih banyak lagi. Kira-kira apa budaya yang saat ini kayak hampir dilupakan gitu oleh masyarakat? Kalau di Lumajang sendiri itu ini ya, tariannya itu lumayan belum dikenal sama orang banyak. Sebenarnya yang batik Lumajang itu jarang Lumajang sekali. punya batik ya? Punya. Ngomong-ngomong tentang batik, saya kan baru tahu kalau di Lumajang ada batik. Terus gimana orang bisa mengenal batik itu secara luas? Oh iya. Jadi gimana sih cara biar orang-orang tahu itu kalau Lumajang itu punya batik gitu ya? Kalau gitu sih biasanya mulai dari kayak PNS. Nah, PNS itu kan biasanya menggunakan batik nih. Nah, itu biasanya dari Lumajang sendiri itu memproduksi batik Lumajang yang bercorak. Tentunya ada pisang. Terus itu ada Gunung Semeru, itu mulai dari PNS dengan menggunakan seragam batik Lumajang itu sendiri. Lalu ada komunitas mahasiswa, remaja-remaja di batik Lumajang itu sendiri, dan biasanya itu mengadakan event-event di sekitaran Lumajang dan di luar kota juga. Dan di Lumajang sendiri itu juga ada penduduk di Desa Senduro namanya. Di Desa Senduro itu biasanya mayoritas itu agamanya Hindu, kayak di Bali. Dan mereka yang beragama Hindu itu di Senduro, nama puranya itu Mandaragiri. Nah, di situ tempat mereka sholat gitu. Kurang lebih sama lah kayak ada di Bali. Kalau saya kan orang Malang ya. Nah, itu kalau orang dari Lumajang itu terkenalnya orang Madura gitu. Apa di sana itu emang mayoritasnya itu orang Madura gitu? Kalau di Lumajang itu kayak ada desa tersendiri khusus orang Madura, bukan khusus ya adalah satu tempat, satu desa itu migrasi. Ya, migrasi dari Madura ke Lumajang. Madura Jadi swasta. ya, Madura swasta. Tapi saya sendiri bukan Madura ya. Oh iya. Nah,
ada di Lumajang. Di Lumajang, kebetulan nih. Iya. Terus kenapa kok bisa apa ya? Orang-orang mengenal Lumajang itu Madura ya karena itu kebanyakan migrasi dari Madura dan biasanya kalau di pasar-pasar tradisional gitu penjualnya kan biasanya ngomongnya Madura. Itu kan nggak hanya di Lumajang aja kan ya, di pasar tradisional kan banyak orang Madura. Nah itu. Wih. Ngomong-ngomong soal Lumajang nih, kan Lumajang terkenal dengan Gunung Semeru. Kemarin kan habis erupsi ya Gunung Semeru. Itu gimana kejadiannya kok tiba-tiba erupsi gitu? Itu tuh erupsi Gunung Semeru itu pada waktu itu terjadi pada tanggal 14 Desember 2021. Nah, sebelum terjadinya erupsi itu beberapa minggu yang lalu itu sering hujan tapi nggak ada henti-hentinya. Jadi kan belum nggak kepikiran ya kalau sampai ada erupsi itu. Nah, habis itu ya terjadilah erupsi yang di sana itu juga memakan banyak korban jiwa. Nah, kan biasanya itu di Lumajang itu biasa untuk tempat pengambilan pasir. Sampai truk besar itu yang buat ngambil pasir itu ikut hanyut terkena lahar dari Gunung Semeru. Tapi di sana itu nggak hanya truk aja, rumah warga, sawah-sawah juga memakan korban yang banyak sekali. Dan di sana itu jembatan-jembatannya kan banyak ya, itu gimana? Jembatannya itu juga sempat roboh gara-gara terkena lahar yang sangat panas itu ya. Terus kan jembatannya roboh. Ada orang Malang mau ke Lumajang. Terus lewat mana ya? Ada sebenarnya itu ada jalan, tapi ya jalannya itu ya agak jauh kan. Yang jembatan itu kan adalah jalan alternatif yang paling dekat dari Malang untuk ke Lumajang. Nah, itu dari Pasuruan, lewat Pasuruan Probolinggo. Nah, tapi juga ada jalan yang lebih lebih singkat lagi, itu namanya Curah Koboan. Itu juga hampir sama seperti yang jembatan yang roboh tadi, tapi tidak banyak orang yang tahu. Saya juga pernah tahu itu ada orang ke Lumajang itu lewat Bromo. Lewat hutan-hutan gitu katanya. Tapi kurang tahu. Itu emang bisa lewat situ? Bisa kalau di sana itu, tapi ya gitu. Kalau misalnya kita berjalan malam, nah itu bisa membahayakan. Jadi kalau lewat situ ya mikir-mikir dulu. Karena juga ada hewan-hewan buas lah. Ya, soalnya kan di situ kan alas-alas gitu. Iya. Kalau lewat jalan apa? Curah Koboan. Nah, itu gimana kan katanya udah roboh nih jembatannya. Itu apa Curah Koboan itu? Curah Koboan itu sebenarnya di situ tuh banyak pemukiman nih. Banyak rumah warga-warga. Nah, berhubung terkena lahar Semeru, nah itu semua jadi rata. Nah, di situ tuh bisa buat jalan, tapi ya gitu kita harus melewati arus lahar Semeru itu tadi. Jadi kita perlu hati-hati. Kita mau nyebrang itu harus nunggu arusnya itu kalem. Pelan. Betul. Surut. Bukan. Pelan. Ini bukan pantai ya. Bukan air pantai. Maksudnya nggak deras gitu arusnya. Jadi ya gitu. Di sana itu banyak yang menjaga, bantu nyebrang gitu. Dan waktu itu cuacanya tuh sangat-sangat panas. Katanya Mbak Yulia tadi kan ini banyak rumah-rumah yang terkena lahar juga. Nah, terus tuh penghuninya itu gimana sekarang? Penghuninya untuk saat ini dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Alfi aja ya. Boleh. Gimana tuh Mbak Alfi? Kan ini, kita harus mengetahui penanggulangannya dulu kan. Jadi kalau lewat jalur darat itu kita harus
ada penanggulangan sebelum itu bencana kan harus dilakukan pemantauan kepada terhadap gunung berapi. Nah, pemantauan itu seperti meformasi tanah itu peningkatan tanah naik karena magma Gunung. iya Gunung Semeru. vulkanik tanah vulkanik iya. ya, itu naik kan. Terus ada juga suhunya naik, suhu tanah dan air. Terus kan itu dicek sebelum terjadinya itu, dicek peningkatannya. Terus ada SO2 itu, terus dan karbon dioksida. Terus pas sudah terjadinya bencana, penanggulangannya yaitu evakuasi terhadap warga, seperti menyediakan tempat untuk warga yang terkena bencana. Terus yang kayak ada yang luka-luka disediakan rumah kesehatan atau rumah sakit, dibawa ke puskesmas gitu. Untuk tempat tinggal orang yang rumahnya terkena lahar itu gimana? Apa dijadikan satu apa gimana gitu? Kalau pas saat bencana itu kan dijadikan satu di di rumah Di satu daerah gitu. enggak, itu kan pas itu di itu tempat pas evakuasi. habis bencana kan. Oh, Pas iya. bencananya itu kan ya di tempat Posko. evakuasi ya, posko. iya. Nah itu, tapi kalau setelah bencana itu pemerintah itu membangun rumah di sebuah daerah, namanya itu Huntara. Nah di Huntara itu bukan hanya rumah saja yang dibangun di sana, ada juga sekolah untuk anak-anak, terus juga ada supermarket untuk memenuhi kebutuhan warga di sana. Gitu. Mbak Ais gimana? Ngomong-ngomong tentang khas tarian topeng Kaliwungu, itu ciri khasnya apa? Kalau untuk tarian topeng Kaliwungu itu sendiri, ini kembali ke identitas budaya dulu ya. Apa ya, ciri khasnya yang paling utama sih pakai topeng ya. Nah itu tarian itu sebenarnya ya ini collab, bukan collab, berasal dari kolaborasi gabungan. dua Dua daerah. Nah, yaitu tadi Madura dan Lumajang. Nah, makanya itu orang Lumajang sering disebutnya orang Madura gitu. Rata-rata kita tuh banyak collab lah gitu. Kalau untuk tarian topeng Kaliwungu sendiri itu tarian tunggal dan biasanya sekarang lebih berkembang kan. Itu bisa ditarikan secara bersama-sama seperti kan kita ada kayak acara satu suro, satu suro. Nah di Lumajang juga kan terkenal banyak pantainya juga. Nah biasanya para penari tari topeng Kaliwungu itu biasanya menari bersama di pantai itu tadi untuk memperingati hari satu suro. Itu biasanya dimainkan oleh laki-laki apa perempuan? Dua-duanya bisa. Campuran. Campuran. Terus biasanya di Lumajang itu kan terkenal juga ya sama pasir-pasir. Oh iya. Itu sempat juga ada kejadian yang penduduk sana itu sampai dibunuh. Yang itu loh Salim Kancil dulu sempat viral. Oh gimana itu ceritanya? Ceritanya itu udah lama banget dan saya tidak terlalu memperhatikan ya, soalnya saya masih SD kalau nggak salah. Masih kecil. Iya, ini kurang pengetahuan. Intinya dia tuh dibunuh karena nggak mau lah semua tanah itu diambil gitu sebagai warga kan. Ya gimana ya kalau legal ilegal jadi dipaksa sampai dibunuh gitu. Kira-kira ada yang
apa ya? Di Lumajang sendiri jembatan tadi. Ya, Jembatan tadi yang putus itu udah mulai diperbaiki, dan perbatasan antara Malang dan Lumajang itu udah bisa lewat jembatan lagi, dan di sana jadi nggak perlu Jalannya- lewat yang jauh-jauh. Jalannya juga diperlebar, tapi masih proses. Terus di sana juga itu kayak udah banyak warung-warung di sekitaran, jadi tempatnya rame, gak sepi seperti dulu gitu. Kan habis erupsi gitu. Nah, kira-kira itu apa banyak yang pindah gitu ke daerah lain? Soalnya kan takut gitu ya kalau ada erupsi lagi gitu. Sebenarnya erupsi Semeru ini udah 2 kali kalau nggak salah ya. Nah, itu untuk warga sendiri sih, kalau itu kayaknya masih banyak yang netap, dan soalnya kan udah diganti dengan pemerintah tadi yang dijelaskan Mbak Alfi, yang di Huntara itu. Di sana karena di sana juga disediakan sekolah, terus supermarket, dan biasanya di situ terkadang hari Jumat itu kayak ada Jumat berkah dari sumbangan orang-orang. Nah, itu berupa sembako gitu. Sangat menarik ya. Bolehlah kapan-kapan main ke sana. Iya. Ada juga itu namanya air terjun apa gitu di Lumajang. Oh, yang terkenal. Iya. Di sana ya banyak ya pariwisata tentang alam-alam ya utamanya. Itu air terjun Tumpak Sewu. Oh, itu jalannya katanya Curam. Iya. Di situ jalannya curam. Jadi kalau ke sana itu harus ekstra hati-hati. Apalagi buat perempuan-perempuan. Kan kalau pengen lihat yang indah-indah itu biasanya jalannya itu susah dulu. Harus Harus effort ya. betul. Effortnya tuh harus gede. Besar. Ngomong-ngomong tentang ini pariwisata di Lumajang itu juga banyak sih, kayak Ranu Regulo, Ranu Bumbolo. Tapi untuk saat ini Ranu Bumbolo kayaknya baru dibuka, dan itu tidak ada naik gunung itu namanya? Daki. Mendaki di Gunung Semeru masih tutup. Soalnya ya gitu. Takut erupsi. Betul. Takut ada erupsi susulan, tapi semoga tidak. Iya. Iya. Karena emang bencana alam itu tidak ada yang tahu ya. Betul. Soalnya gunungnya masih aktif ya. Ya. Menakutkan. Mungkin cukup dulu untuk pembahasan kita kali ini, soalnya waktunya sudah menunjukkan 12:30 ya. Untuk kesimpulannya, di Lumajang itu ada berbagai budaya seperti tari, terus ada batik juga gitu. Terus untuk di Lumajang itu juga pernah ada bencana alam, yaitu erupsi Gunung Semeru. Untuk penanggulannya itu pemerintah itu dengan menyediakan perumahan untuk warga yang rumahnya terkena lahar seperti itu, ya kan Mbak? Betul. Di Lumajang juga banyak pariwisata yang sangat-sangat indah gitu dan terkenal di berbagai daerah. Kalau Lumajang itu terkenal dengan wisatanya yang indah. Baik, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Audio Jungle.